Oh hai, gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, let's just say iPhone 15 akan launching di tahun ini. Ya, which is memang akan launching juga di tahun ini. Nah, kira-kira ekspektasi kalian apa sih? Kalau gue sebenarnya yang gue harapkan itu adalah iPhone 15 line up ini akan mendapatkan Type-C. Ya, karena beberapa device ataupun smartphone yang keluar di timeline sekarang itu semuanya sudah hampir menggunakan Type-C. Which is kalau misalnya Apple tetap mempertahankan iPhone 15 yang akan launching di tahun ini menggunakan Lightning, itu kayak telat banget nggak sih? Ya karena semua device ataupun smartphone yang ada di timeline ini kan sudah menggunakan Type-C, which is bagus kan sebenarnya. Buat kita itu akhirnya kita tidak perlu membawa kabel charger yang banyak dengan berbagai tipe. Cukup satu kabel aja kita bisa menggunakannya untuk semua device yang kita punya. Terus promotion display-nya, kalau bisa sih sebenarnya promotion display-nya itu diaplikasikan di semua line up iPhone 15. Apalagi kan memang sekarang beberapa smartphone juga sudah mengeluarkan smartphone mereka dengan menggunakan refresh rate 120Hz. Jadi kalau misalnya lu punya dua-duanya, begitu lu bandingkan, itu akan berasa lambat iPhone dibandingkan smartphone lu yang sudah memiliki refresh rate 120Hz. Ya mudah-mudahan nanti iPhone menggunakan promotion display-nya di iPhone 15 base modelnya mereka. Dan kalau dilihat dari rumors yang beredar, iPhone 15 line-up ini akan memiliki varian line-up yang sama dengan iPhone 14, which is ada iPhone 14 base model, plus size, Pro, dan Pro Max. Sama, di iPhone 15 juga akan mendapatkan varian line-up seperti itu. Tapi, rumorsnya juga ada iPhone 15 Ultra. Nah, bicara kalau dari sisi desain, sebenarnya semua design language dari iPhone ini, termasuk iPhone 15 nantinya, menurut gua sih sama aja ya. Nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan gitu. Karena mungkin ini sifatnya lebih incremental, which is Apple menganggap bahwasannya desain yang mereka keluarkan mulai dari iPhone 11 sampai iPhone 14 Pro Max sekarang, itu sudah mature. Berarti mereka tidak perlu melakukan perubahan signifikan dari design language-nya itu. Cuman kalau bicara iPhone 15 Ultra, nah ini mungkin nantinya akan mendapatkan design language yang sedikit berbeda. Nah, rumorsnya juga nanti Dynamic Island itu akan diaplikasikan ke semua line-up iPhone 15. Jadi ya nggak eksklusif lagi hanya ada di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Karena iPhone 15 base model pun akan mendapatkan upgrade Dynamic Island. Tapi kalau di iPhone 15 Ultra, di layar depannya, iPhone 15 Ultra akan mendapatkan bezel yang jauh lebih tipis dan bahkan mungkin lebih tipis dibanding semua smartphone yang ada di timeline sekarang. Dan layar depan iPhone 15 Ultra itu akan sedikit melengkung. That's why mungkin bezelnya bisa jauh lebih tipis. Nah, ini mungkin akan mendapatkan reaksi berbeda pada experience pada saat menggunakan iPhone 15 Ultra nantinya. Ya, kalau misalnya gue kasih contoh, Samsung S22 Ultra dan S23 Ultra pada saat lu megang di tangan, itu akan terasa berbedanya, walaupun perubahannya tidak terlalu signifikan. Hanya bezel sampingnya yang dirubah tadinya agak melengkung, sekarang jauh lebih flat di S23 Ultra. Jadi, ya mungkin experience dalam penggunaan iPhone 15 Ultra nantinya juga akan berasa sedikit berbeda. Nah, rumors lainnya yang gua rasa ini agak ganggu ya. Gini, iPhone dari first generation-nya sudah menggunakan switch silent mode yang ada di samping. Itu kan menggunakan saklar kayak gitu kan. Katanya di rumors ini iPhone 15 Pro or Ultra akan mendapatkan upgrade tadinya dari switch atau saklar itu berubah menjadi button. Nah, ini kan kayak akhirnya signature-nya dari iPhone itu hilang di iPhone 15 Pro All Ultra nantinya yang menggunakan button tersebut. Dan juga iPhone 15 Pro or Ultra nantinya akan mendapatkan upgrade di volume buttonnya mereka yang akan menggunakan solid state button. Nah, ini kalau misalnya lu nggak dapat bayangan, itu kayak dulu iPhone 8 menggunakan di home buttonnya. Jadi kalau misalnya iPhone 7 dulu home buttonnya itu kan bisa dipencet. Nah, kalau di iPhone 8 tidak bisa dipencet, melainkan kita akan mendapatkan haptic feedback pada saat kita menekan tombol solid state itu. Nah, kurang lebih di iPhone 15 Pro All Ultra nantinya akan mendapatkan fitur serupa. Ya, ini akan menambahkan experience berbeda pada saat menggunakan iPhone 15 Pro atau iPhone 15 Ultra nantinya. Gua nggak tahu sih, karena belum ada yang pernah melakukan itu, tapi kurang lebih kalau misalnya bisa dijadikan gambaran, yaitu iPhone 8 pada saat home buttonnya tidak bisa dipencet. Paling gitu sih ya, kayaknya
So far dari beberapa rumors yang gue lihat, kurang lebih perubahan dari iPhone 14 line up ke 15 seperti yang gue sampaikan dari awal tadi. Oke, paling itu aja ya. Thank you ya udah mau gue update sebentar aja. Like always, kalau misalnya ada pertanyaan, komentar, ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, like video ini kalau lu suka, subscribe kalau lu belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.